Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan share tentang bagaimana menggunakan Quiziz. Quiziz ini adalah quiz yang lumayan powerful ya, kalau menurut saya cukup powerful dengan gratis gitu ya. Dimana modelnya itu seperti main games. Caranya itu adalah kita buka di Google quizizz.com. Seperti itu. Kalau kita klik, nah ini adalah bagian awal dari Quiziz, di mana bisa banyak digunakan untuk dalam mengerjakan quiz gitu ya, atau ujian tapi berbentuk games ya. Ini seperti lihat ada beberapa video di mana mereka mengerjakan menggunakan handphonenya, ada skornya, dan biasanya suka ada leaderboardnya. Oke, bagaimana kita memulai Quiziz ini? Pertama, kita klik Get Started. Lalu kemudian kita diminta untuk sign up. Nah, ketika kita diminta untuk sign up, kita boleh memasukkan email kita selain email Google. Tapi kalau saya biasa menggunakan langsung sign up with Google, karena biasanya langsung ya terkoneksi dengan komputer kita. Sign in. Oke. Ini adalah tampilan pertama dari Quiziz, di mana kita bisa melihat beberapa contoh quiz yang bisa kita contek atau bisa kita lihat modelnya seperti apa. Biasanya dipenuhi oleh gambar, karena memang quiz ini dengan menyenangkan gitu ya, seperti kita bermain game, dan ada suara-suara tertentu yang membantu para player atau para penggunanya itu merasa senang. Oke. Ketika kita memilih quiz, kita bisa dengan membuat namanya create new quiz ya. Tolong dicek bahwa di sini bahwa profilnya sudah ada nama kita. Lalu kita create new quiz. Di sini kita meng-create quiznya. Misalnya saya membuat quiz contoh quiz ya, contoh quiz di mana materinya itu adalah materi science. Next. Nah, ini adalah tampilannya. Dalam Quiziz, ini yang menurut saya cukup powerful walaupun gratis, adalah mereka ada 5 opsi soal yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah multiple choice atau pilihan ganda, checkbox atau memilih lebih dari satu, fill in the blank atau istilah titik-titik, open-ended ini adalah soal esai, dan terakhir adalah poll. Di mana kalau multiple choice, checkbox sama fill in the blank, kita bisa mengisi jawabannya apa, kemudian secara otomatis bisa diperiksa oleh Quiziz. Sedangkan kalau open-ended, dia secara default atau secara langsung menyatakan benar. Jadi harus dicek dulu apakah benar atau salah. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama adalah multiple choice. Nah, di sini untuk mengisi soal ada 2 cara menggunakan Quiziz. Pertama adalah memasukkan satu-satu, kita tulis, ketik soalnya apa. Misal apa yang dimaksud dengan seperti ini gitu ya. Atau kita bisa sudah punya bank soal, kita copy satu-satu. Nah, seperti ini. Saya sudah punya bank soal. Ini adalah saya save copy paste seperti biasa. Tapi juga ada satu lagi dengan cara diimport dengan menggunakan Excel. Ini saya coba dulu satu-satu ya dengan menggunakan copy paste. Oke. Oke. Ini untuk satu soal. Nah, di sini kita langsung mengklik jawabannya apa. Lalu kemudian selain itu di Quiziz ini juga kita bisa mengatur berapa lama soal ini akan muncul di tampilan siswa atau tampilan playernya. Di sini dari 5 second sampai bisa ke 15 menit. Ya, biasanya untuk soal PG gini 30 detik juga sudah cukup lama. Kita save, maka secara otomatis file atau soal itu akan muncul. Lalu bagaimana dengan kalau kita ingin memasukkan gambar? Di sini kita bisa memasukkan gambar dengan klik media.
Lalu kita cari dulu soalnya, misal saya mencari simbol kemasan plastik. Kemasan plastik di mana saya ambil misal satu nih, PVC atau 03. Ini klik kanan, lalu klik copy image address. Lalu kita kembali lagi ke quizzes-nya, klik media, lalu kita paste alamatnya. Ingat bahwa yang dicari adalah copy image address. Maka secara otomatis quizzes ini akan mencari fotonya dan mengupload gambar tersebut. Lalu kita bisa tulis apakah simbol di atas. Nah, seperti ini kita bisa melihat misalnya kita nulis PVC, PP, lalu kemudian PEP, ya seperti itu. Lalu kita jawab PVC, save. Seperti itu cara untuk mengisi soal dengan pilihan ganda. Yang berikutnya adalah bagaimana mengisi soal dengan checkbox atau mengisi soal dengan jawabannya lebih dari satu. Kita tinggal klik. Ini kebetulan saya juga sudah punya model soalnya. Oke, pilihlah jawaban yang benar. Bisa lebih dari satu. Fungsi karbohidrat dalam pengolahan makanan. Saya, kalau sudah punya bank soal, sebenarnya memang lebih enak kita mengimport soalnya daripada copy paste gini. Kalau untuk satu soal, dua soal mungkin nggak apa-apa, tapi kalau udah 50 soal, pegel juga akhirnya. Nah, ini di sini kita bisa, kebetulan saya karena memberikan, di sini jawabannya adalah penggantinya kita bisa jawab stabilizing agent, gelling agent, lalu kemudian fat replacer. Kita save. Maka jawabannya adalah ketika mereka menjawab 3, mereka akan mendapat jawaban benar. Kalau mereka belum menjawab 3, maka mereka tidak akan bisa berpindah dari soalnya. Lalu bagaimana dengan fill in the blank? Fill in the blank, nah ini saya ada isinya. Komunikasi bisa dilakukan oleh seperti ini. Lalu kemudian saya jawab, ada answer-nya harusnya 2 orang atau lebih. Atau kita misalnya memberi alternatif 2 orang. Atau lebih dari sebentar, ini ada masalah. Kita balik lagi. Kita kembali lagi ya ke fill in the blank. Komunikasi bisa dilakukan oleh 2 orang. Kita kasih alternatif 2 orang atau lebih. Kita bisa kasih alternatif lain, yaitu lebih dari 2 orang. Ini sehingga jika ada player atau siswa yang menjawab beberapa jawaban di antara 3 ini, maka akan dianggap benar. Lalu kemudian save. Dan yang terakhir adalah open-ended atau soal esai. Soal esai, ini misalnya saya membuat soal esai, komunikasi menurut Harold adalah, jadi open-ended question itu ungraded, tidak dinilai, dia dinyatakan sebagai benar dalam game reports. Oleh karena itu, di esai ini harus kita jawab, harus kita lihat satu persatu jawabannya, apakah benar atau salah. Seperti itu. Kita save. Kalau sudah selesai, lalu kemudian kita bisa menambahkan add quiz image di sini. Lalu kemudian kita klik nah, untuk ketika kita membuat soal quiz itu bisa kita nyatakan public atau visible to everyone atau private visible to you. Biasanya saya menggunakan private karena saya berharap siswa saya tidak bisa menemukan quiz ini di quizzes sebelum waktunya mereka ujian. Karena saya selalu buat private, lalu klik done. Dan nah di sini kita lihat select language-nya, kita tulis misalnya kita cari ya Indonesia, di sini ada Indonesia.
Indonesia. Oke, lalu kemudian select grade. Ini nilai dari kindergarten sampai university. Karena saya university, lalu kemudian save. Oke. Nah, ini adalah contoh kuis yang sudah kita buat. Di mana kita mencari contoh kuis ini? Ini ada di My Quizzes. Di My Quizzes dan siap untuk dimainkan atau siap untuk diberikan kepada siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.